Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mem Penny Anggarini, guru matematika SMP Negeri 7 Kota Jambi. Pada video kali ini kita akan belajar persamaan kuadrat, khususnya menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk A sama dengan 1 dan untuk A tidak sama dengan 1. Sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu apa itu penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai yang memenuhi persamaan kuadrat bernilai benar, yaitu ketika nilai X yang membuat persamaannya menjadi 0. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu dengan menggunakan memfaktorkan. Salah satunya metode memfaktorkan. Bentuk umum ini sudah kita pelajarin pada video sebelumnya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bentuk faktornya AX plus titik-titik dikali AX plus titik-titik dibagi A. Contohnya ini persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0, maka bentuk faktornya kita buat 1X plus titik-titik 1X plus titik-titik per 1, karena 1 dikali X sama dengan X dan dibagi 1 juga bilangan itu sendiri, maka kita dapat menuliskan bentuk faktornya menjadi X tambah titik-titik dikali X tambah titik-titik. Begitu juga dengan X kuadrat kurang 5X plus 6. Nah, untuk yang contoh ketiga, karena koefisien X kuadrat adalah 3, maka bentuk faktornya kita tambahkan seperti ini menjadi AX. Berarti di sini adalah 3X tambah titik-titik dikali 3X tambah titik-titik per 3. Jadi, angka di depan X ini dan pembaginya tergantung pada koefisien X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Nah, terus untuk diketahui, nah dari mana titik-titik ini? Kita dapat menggunakan catatan ini pada kotak orange ini. Kita isi titik-titik dengan dua bilangan, yaitu jika dikali sama dengan A kali C, jika ditambah sama dengan B. Supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Untuk langkah pertama, untuk contoh pertama, memang akan berikan jika nilai A-nya sama dengan 1, supaya Anda semua lebih paham cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan metode pemfaktoran. X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Ini berarti A itu angka di depan X kuadrat, B itu angka di depan X, dan C yang tidak ada hurufnya atau tidak ada variabelnya. Berarti A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 7, dan C sama dengan 12. Kita buat dulu bentuk faktornya. Karena angka di depan X kuadrat adalah 1, maka bentuk faktornya X plus titik-titik dikali X plus titik-titik. Nah, kita buat A kali C itu sama dengan 12. 1 dikali 12 yaitu 12. Bagaimana kita mencari dua bilangan yang kalau dikali sama dengan A kali C itu 12, kalau ditambah sama dengan 7. Caranya kita faktorkan angka 12. 12 itu bisa kita buat dalam perkalian 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kemudian kalau 4 kali 3 balik lagi ke sini, berarti hanya 3 ini untuk perkalian 12 yang menghasilkan 12. Dari ketiga faktor ini kita lihat mana yang kalau kita jumlahkan hasilnya 7. 1 dengan 12
mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 7. 1 dan 12 bisa hasilkan 7? Tidak, kita coba kurang. 12 dengan 1 hasilnya 11. Jadi kita mengeceknya dengan menambah atau mengurang kedua bilangan tersebut. 2 tambah 6 8. 6 kurang 2 4. Berarti 2 kali 6 tidak bisa kita gunakan. Nah, 3 tambah 4 7. Berarti angka yang bisa kita gunakan adalah 3 dan 4. 3 kali 4 12. 3 tambah 4 7. Sehingga pemfaktorannya yaitu X tambah 3 dikali X tambah 4. Atau kita bisa tulis X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Angka 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Positif pindah ruas jadi negatif, positif pindah ruas jadi negatif. Nah, untuk lebih paham kita lihat lagi contoh berikutnya. Oh ya, himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 4. Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh berikutnya. X kuadrat dikurang 11X dikurang 12 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1, angka di depan X kuadrat. B-nya sama dengan min 11, angka di depan X. Ingat, di depan X ini ada angka negatif 11. Jadi kalau tandanya kurang, kita tulis juga B-nya negatif 11. Tidak boleh kita menuliskan B sama dengan 11. Nah, C juga begitu. Karena di sini kurang 12, maka C-nya min 12. Bentuk faktornya seperti ini. Kemudian kita lihat A kali C-nya ini 1 kali min 12. Sehingga kalau dikali sama dengan min 12, kalau ditambah sama dengan B, B-nya min 11. Nah, sekarang kita faktorkan seperti tadi. Ada 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Sekarang kita lihat dari 3 pemfaktoran ini, mana yang dari 3 perkalian ini, mana yang akan menghasilkan 11. Kita lihat 1 dengan 12 kalau ditambah akan menghasilkan 13, kalau dikurang bisa menghasilkan 11. Berarti kemungkinan 1 dan 12. Kita lihat 2 dan 6 bisa nggak menghasilkan 11? Tidak bisa. 3 dengan 4 bisa nggak menghasilkan 11? Tidak bisa. Berarti kita gunakan 1 dan 11. 1 dan 2. Nah, 1 kali 12 itu benar nggak min 12? Tidak. Kita cek ditambah. 1 tambah berapa? Hasilnya min 11. 1 tambah min 12. Karena di sini negatif 11, maka yang dikasih negatif adalah yang besar. Jadi di atas juga kita ganti menjadi 1 dikali min 12. Sehingga bentuk faktornya menjadi X tambah 1 dikali X kurang 12. Langsung kita pindahkan tanda negatif ini menjadi kurang. Sehingga ini kita pindah ruaskan ya, menjadi X tambah 1 sama 0 atau X kurang 12 sama dengan 0. Kita pindahkan positif 1 ke ruas kanan, negatif 12 ke ruas kanan juga menjadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan 12. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,12. Supaya lebih paham, kita lihat contoh ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ini X kuadrat kurang 11X tambah 28. Berarti A-nya 1, B-nya negatif 11, dan C-nya 28. Dengan A kali, dengan bentuk faktornya X tambah titik dikali X tambah titik, dan A kali C-nya itu 1 kali 28. Nah, sekarang kita faktorkan kembali ya. Kita ingat kalau dikali sama dengan 28 ditambah sama dengan B, B-nya min 11. Kita faktorkan kembali 28 mulai dari 1 kali 28, 2 kali 14. Kalau 3 enggak ada ya, jadi kita langsung ke 4 kali 7, 5 enggak ada, 6 enggak ada, 7 ada, 7 kali 4. Tapi balik lagi ke sini, jadi hanya ada 3 perkalian.
kalian. Sekarang kita cek satu persatu. Dari bilangan ini mana yang bisa menghasilkan 11 tanpa kita perhatikan negatif? 1 dengan 12 bisa nggak menghasilkan 11? Tidak bisa. 2 dengan 14 bisa nggak menghasilkan 11? Tidak bisa. 4 dengan 7 bisa menghasilkan 11? Ya, bisa dengan 4 ditambah 7. Nah, 4 kali 7 benar 28, tapi 4 tambah 7 itu sama dengan 11. Supaya negatif, maka kita tulis negatif 4 tambah negatif 7, sehingga hasilnya negatif 11. Jadi kita ganti juga menjadi negatif 4 kali negatif 7. Benar nggak 28? Iya. Jadi bentuk faktornya adalah X negatif X kurang 4 dikali X kurang 7. Jadi X nya negatif pindah ruas jadi positif, negatif pindah ruas jadi positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,7. Nah, contoh yang keempat, kita lihat A-nya adalah 1, B-nya 5, dan C-nya min 6. Bentuk faktornya tetap sama. Kita lihat A kali C-nya, yaitu 1 kali min 6. Jadi kalau dikali sama dengan min 6, kalau ditambah sama dengan 5. Sekarang kita cek faktor dari 6 atau perkalian dari 6 itu, yaitu dari 1 kali 6 kemudian 2 kali 3. Nah, dari dua bilangan ini, dua perkalian ini, mana yang bisa menghasilkan 5? Kedua-duanya bisa ya. 6 kurang 1 bisa menghasilkan 5, 2 tambah 3 bisa menghasilkan 5. Kita cek dulu 2 dan 3. 2 tambah 3 benar 5, tapi benar nggak? 2 tambah 3 itu 5, tapi benar nggak 2 kali 3 itu min 6? Salah, berarti kita gunakan 1 dan 6. Kita coba 1 tambah 6 itu 7. Supaya dapat 5, berarti yang kecil kita kasih negatif. Negatif 1 tambah 6 benar 5? Ya, benar. Selanjutnya negatif 1 kali 6 negatif 6 benar. Berarti angka yang dapat kita gunakan adalah negatif 1 dan 6. Sehingga kita melihatkan pola tadi, kalau negatif X-nya jadi positif, berarti X-nya itu sama dengan 1, atau X-nya ini positif jadi negatif. X sama dengan 1 atau X sama dengan min 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1, min 6. Boleh nggak dibalik-balik ini? Boleh. Boleh ditulis negatif 6,1, 7,4 dan seterusnya. Sekarang kita lihat X kuadrat kurang 9. Nah, bagaimana ini tidak ada X-nya? Kita lihat ya. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, angka depan X kuadrat. Angka depan X ada nggak? Ada nggak X di sini? Tidak ada. Berarti B-nya adalah 0. C-nya adalah negatif 9. Bentuk faktornya tetap sama. Kemudian kita buat, kalau dikali sama dengan A kali C, 1 kali min 9 berarti min 9. Kalau ditambah sama dengan 0. Sekarang kita lihat pemfaktorannya. 1 kali 9, 2 nggak ada. Kita lanjut ke 3. 3 kali 3 ada lagi nggak? Ada, berarti hanya 2. Dari 1 kali 9 dan 3 kali 3, mana dua angka ini yang akan menghasilkan 0? 1 dan 9 bisa menghasilkan 0? Tentu tidak. 3 dengan 3 bisa nggak? Bisa. 3 kurang 3 0. Berarti kita cek ke sini 3 dan 3, supaya hasilnya 0 maka salah satunya harus negatif. 3 tambah 3, 3 tambah negatif 3 sama dengan 0. Ya, kita cek 3 kali 3 adalah negatif 9. Ya, berarti kita dapat membuat faktornya X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Dan himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3. Nah, sekarang perhatikan bentuknya. Ketika Ananda bisa menyederhanakan langkah ini. Ketika Ananda sudah sampai sini, Ananda bisa langsung menyimpulkan kalau X-nya sama dengan 4 dan atau 7. Kemudian di sini juga X-nya sama dengan 1 atau min 6. Jadi yang negatif kita ubah menjadi positif. Begini juga, ini X-nya sama dengan min 3 dan
X-nya sama dengan atau X-nya sama dengan 3. Jadi kita tinggal pindahkan atau ubah nilainya dari positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Selanjutnya kita akan lihat untuk nilai A tidak sama dengan 1. Jika Ananda sudah paham untuk A sama dengan 1, untuk contoh ini akan lebih mudah. Nah, contohnya 3x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Berarti A-nya 3, B-nya 7, C-nya 2. Nah, ini perhatikan baik-baik. Bentuk faktornya akan berbeda. Karena koefisien x kuadratnya adalah 3, maka di sini tulis 3x per 3. Jadi, angka di sini tergantung dari koefisien x kuadrat. Langkah selanjutnya tetap sama. Kita cek A kali C-nya berapa? 3 kali 2, 6. Ingat selalu, kalau dikali sama dengan A kali C-nya 6. Kalau ditambah sama dengan B, B-nya 7. Selanjutnya kita tentukan perkalian dua bilangan bulat yang menghasilkan 6. Kita mulai dari 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2 balik lagi ke sini. Jadi kita hanya punya 2 perkalian. Dari 2 ini mana yang mungkin menghasilkan 7? 1 dengan 6 mungkin? Ya, mungkin. 2 dengan 3 tidak mungkin. Maka yang kita gunakan adalah 1 dan 6. 1 tambah 6 benar 7? Benar. Berarti kita gunakan 1 dan 6. Kita lihat faktornya. Kita ganti titik-titik dengan angka 1 dan 6. Nah, ini ada perlakuan khusus. Kita lihat ada 2 kurungan di sini. Bagaimana caranya? Kita bagi kurungan yang di atas dengan angka 3. Mana yang kedua angka pada masing-masing kurungan bisa dibagi 3? 3 bisa dibagi 3, tapi 1 bisa enggak? Tidak. Jadi kita gunakan kurungan yang kedua. Kita lihat kurungan kedua bisa 3 bagi 3 bisa, 6 bagi 3 bisa. Jadi kurungan kedua yang bisa kita bagi 3. Sehingga yang pertama kita tetap tulis 3x plus 1, dan kurungan yang kedua kita tulis x tambah 2. Ingat, semua angka yang dalam kurung harus kita bagi 3. 3 bagi 3, 1x. Kita tulis x. 6 bagi 3, 2. Jadi x tambah 2 sama dengan 0. Kita buat x tambah 3x tambah 1 sama 0, atau x tambah 2 sama dengan 0. Kita pindahkan positif 1 ke ruas kanan jadi negatif. X sama dengan negatif 1. Kita bagi dengan 3 atau negatif 1 per 3. Atau X-nya sama dengan positif 2. Ini kita pindah ruaskan menjadi negatif 2. X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 3, negatif 2. Demikian penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.